Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Jamaah zuhur yang dimuliakan Allah, pada kultum siang hari ini saya akan menyampaikan firman Allah yang diawali dengan ya ayyuhalladzina amanu. Di antara firman-firman Allah dalam Al-Qur'an, banyak sekali ayat yang diawali dengan ya ayyuhalladzina amanu. Pada hari ini saya akan menyampaikan firman Allah surat Al-Maidah ayat 35 yang berbunyi ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtaghu ilaihil wasilah wajahidu fi sabilihi la'allakum tuflihun. Jamaah yang dimuliakan Allah, firman Allah dalam surat Al-Maidah ayat 35 ini, Allah memberi kepada orang-orang beriman 3 seruan yang apabila 3 seruan tersebut dilaksanakan oleh kita, orang-orang yang beriman, kita akan diberkahi oleh Allah. Kita akan memperoleh keberuntungan dan kita akan memperoleh kesuksesan. Karena itulah Allah mengakhiri dalam firman-Nya la'allakum tuflihun. Mudah-mudahan kamu sekalian beruntung. Jamaah yang dimuliakan Allah, pada kultum kali ini saya hanya akan menjelaskan seruan yang pertama, yaitu ittaqullah. Bertakwalah kamu sekalian kepada Allah. Takwa kepada Allah adalah sebaik-baiknya amal yang bermanfaat dan memperoleh kedekatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang perlu kita garis bawahi bahwa dengan takwa kita akan memperoleh kedekatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan dikatakan dalam banyak hadis bahwa takwa adalah khairuz zad, sebaik-baiknya bekal bagi manusia dalam hidup dan kehidupan. Dalam sebuah kitab ada yang mempertanyakan, ada sebuah pertanyaan, apa yang akan diperbuat oleh takwa kepada kita? Kalau kita bertakwa, takwa akan berbuat apa kepada kita? Di sana ada seorang ulama, Imam Al-Jauzi bercerita, ada seorang namanya Atha bin Yasar
bersama adiknya Sulaiman bin Yasar dengan beberapa teman. Mereka dari Madinah akan pergi ke Mesir. Saat mereka sampai di Desa Abwa, mereka menyewa rumah. Di saat mereka menyewa rumah di Desa Abwa, suatu hari Sulaiman bin Yasar bersama teman-temannya pergi meninggalkan rumah sewaan tersebut, dan yang diminta untuk menunggu rumah adalah Atta bin Yasar. Saat Atta bin Yasar menunggu rumah dan dia sedang sholat, tiba-tiba kedengaran suara seorang wanita dari suku Badui yang datang ke rumah tersebut memanggil-manggil pemilik rumah, dan yang ada hanya Atta bin Yasar. Setelah selesai sholat, ditemuilah wanita tersebut. Ditanya, ada keperluan apa? Wanita itu kemudian menjawab, berdirilah, dekatilah aku. Aku saat ini sedang butuh seorang laki-laki dan aku belum bersuami. Dekatlah. Atta disuruh mendekat, dan maksud wanita tersebut mengajak suatu perbuatan yang tidak layak untuk dikerjakan. Merayu terus kepada Atta bin Yasar. Atta berkata kepada wanita tersebut, jauhilah saya, jangan engkau bakar diriku dan dirimu dengan api neraka. Namun wanita tersebut tetap saja merayu Atta bin Yasar. Atta bin Yasar sambil menangis, celakalah engkau, jauhilah aku, kau akan masuk neraka jika tidak mau jauh dariku, dan kita akan terkena perbuatan yang tidak diperbolehkan oleh Allah. Namun wanita tersebut tidak mau pergi, dan Atta menangis, marah, dan berkata, celakalah engkau, sambil menangis sejadi-jadinya. Melihat Atta bin Yasar menangis, wanita yang sangat cantik tersebut juga ikut menangis. Di saat kedua-duanya sedang menangis, datanglah adiknya Yasir bersama teman-temannya yang melihat Atta bin Yasar menangis dengan seorang wanita. Mereka semuanya bareng-bareng ikut menangis. Tidak tahu apa sebabnya Atta menangis, dia ikut menangis, sehingga rumah itu penuh dengan tangis. Akhirnya wanita tersebut pergi dari rumah tersebut, dan adiknya tidak mau bertanya kepada kakaknya ada apa sebenarnya yang terjadi. Perjalanan mereka lanjutkan menuju ke Mesir. Setiba di Mesir, mereka menyewa sebuah rumah. Di pagi hari, Atta bin Yasar menangis. Ketika menangis, dia ditanya, kenapa menangis? Dia berkata kepada adiknya, jangan engkau beritakan cerita saya ini sampai saya meninggal dunia. Atta menceritakan bahwa dia tadi malam bermimpi bertemu dengan Nabi Yusuf alaihissalam. Saat dia ketemu dengan Nabi Yusuf alaihissalam, begitu melihat tampan
santunnya Nabi Yusuf, dia menangis. Ketika dia menangis, dia didekati oleh Nabi Yusuf, ditanya, "Mengapa kamu menangis?" Atta bin Yasar menjawab, "Demi bapak dan ibuku, saya setelah melihat ketampananmu, saya menangis. Kemudian saya teringat kisahmu saat kamu digoda oleh istri penguasa. Ujian dan penjara telah kamu lakukan dengan penuh ketabahan dan kesabaran, dan tetap berpegang teguh kepada ketakwaan kepada Allah. Itulah yang menyebabkan saya menangis. Dan kamu ada sesuatu yang saya kagum. Kamu harus berpisah dengan orang tuamu Nabi Yakub." Kemudian Nabi Yusuf menjawab, "Apakah kamu tidak takjub kepada orang yang digoda wanita Badui di desa Abwa?" Atta paham bahwa perkataan itu adalah untuknya, dan perkataan itulah yang membuat Atta yakin bahwa dia bisa akan menjadi sebagaimana Nabi Yusuf. Dari situ Atta semakin mempunyai keyakinan yang teguh bahwa ketakwaan dia kepada Allah benar-benar mempunyai buah yang baik. Dari kitab tersebut dijelaskan dan disimpulkan, meskipun satu keburukan, satu kejahatan yang dilakukan oleh seseorang akan berakibat kepada banyak keburukan, banyak kejelekan yang akan menimpa seseorang. Digarisbawahi, meskipun hanya satu keburukan. Satu, dengan perbuatan maksiat, maka dia akan memperoleh murka Allah. Kedua, dengan perbuatan maksiat akan membuka iblis merasa senang dan merasa berhasil dari apa yang dijelaskan oleh Allah dalam surat Al-A'raf ayat 16. La'aqudanna lahum siratal mustaqim. Iblis berjanji kepada Allah saat diusir dari surga bahwa dia akan menghalangi manusia untuk berada pada jalan yang lurus. Yang ketiga, orang yang melakukan perbuatan maksiat akan jauh dari neraka. Yang keempat, orang yang melakukan perbuatan maksiat akan membuat dirinya masuk ke neraka. Dan yang kelima, orang yang melakukan perbuatan maksiat, dia sebenarnya telah menyakiti dirinya, telah mendolimi dirinya, sehingga kita diajari oleh Allah untuk senantiasa berdoa, Rabbana dzulamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khosirin. Kita semua tidak tahu apakah kita telah mendolimi diri kita atau tidak. Kemudian yang keenam, dengan kita melakukan tindak kemaksiatan, sebenarnya kita telah meruntuhkan penjagaan diri kita dari api neraka. Itu masih hanya 6, masih banyak lagi perbuatan satu tetapi berakibat yang banyak.
Karena itulah Allah di awal setelah perintah ya ayyuhalladzina amanu, Allah menggunakan firman-Nya ittaqullah, bertakwalah kepada Allah. Mudah-mudahan yang saya sampaikan pada siang hari ini bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.